Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang mekanisme sukses otomatis, gitu ya. Nah, jadi setiap makhluk itu memiliki mekanisme sukses otomatis, Bapak Ibu. Sebagai contoh ya, ikan salmon itu pada usia 5 tahun itu akan kembali ke danau tempat dia dulu ditetaskan, gitu ya. Dan mereka bisa mengenali tuh masuk ke sungai yang mana itu bisa mengenali, dan di jalan banyak bahaya ya, banyaklah di film-film bahayanya macam-macam ya, beruang, kemudian elang dan lain-lain. Tapi mereka akan kembali. Jadi misi hidupnya adalah kembali ke danau tempat dia dulu ditetaskan. Tupai ya, tupai yang di Eropa yang 4 musim itu ya. Jadi dia lahir di musim semi, itu bulan April ya. Nah, pada bulan Oktober menjelang musim dingin itu mulai mengeluarkan biji ikan untuk dingin. Ya, sebetulnya tidak pernah dan ibunya melakukan hal itu ya karena dia belum lahir pada waktu bapak ibunya mulai menyiapkan sarangnya gitu ya. Jadi semua punya MSO gitu ya, ikan-ikan itu apa namanya makhluk itu ya. Nah, jadi setiap hewan itu ya dibekali Tuhan dengan seperangkat program dalam dirinya yang disebut life map. Nah, pada binatang tentu petanya sederhana karena mereka hanya supaya tetap bertahan hidup saja toh, untuk bisa berkembang biak karena tujuan aslinya itu. Nah, manusia tujuannya tidak hanya sekedar berkembang biak, tapi lebih hidup, punya kehidupan. Nah, jadi kita juga dibekali semacam peta kehidupan di bawah sadarnya ya, semacam program pada robot. Dan kehidupan kita itu ya cuma menjalani peta kehidupan itu aja ya. Meskipun secara sadar kita kadang-kadang melakukan aktivitas, tapi juga sementara. Selanjutnya akan tetap menjalani peta yang sudah ada. Ya contoh di bidang keuangan, kalau petanya adalah negatif pada uang, maka berapapun uang Anda peroleh akan ada dorongan untuk menghabiskan. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga kalau ketika ada orang atau kita diajarkan bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan, itu sebetulnya cara Tuhan mengatur ya meletakkan kita tadi itu di lingkungan ya, sehingga kita memiliki peta kehidupan seperti di lingkungan itu. Ya, kalau kita keluar, ya kita bisa nasib yang beda, gitu ya. Jadi kalau kita suatu saat tiba-tiba kepingin menyimpang dari peta, ya kita gitu ya, maka pikiran bawah sadarnya melalui amigdala ya akan memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran dan akan mengembalikan kita ke jalan yang benar, yaitu jalan yang sesuai peta kehidupan kita. Ya contohnya kita biasa nyetir dengan kecepatan 60 kilo, 70 kilo. Tiba-tiba kita masuk jalan tol nyetirnya kenceng 120 kilo. Ya tiba-tiba bisikan kita, hati-hati lo, aduh nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, rodanya enggak apa-apa gitu. Terus akhirnya kita ngerem sendiri, normal lagi gitu. Untuk bisa merubah kita perlu berlatih. Ya, melatih bawah sadar kita. Nah, itu bisa kita lakukan. Ya, jadi kita melatih life map kita gitu ya. Ini contoh-contoh lagi peta kehidupannya. Kita misalnya waktu kecil mencuri mangga tetangga, kemudian ibunya membentak. Kecil-kecil sudah mencuri, kalau besar nanti kamu masuk penjara. Bapak Ibu, Anda pasti akan masuk penjara. Meskipun Anda kemudian didik menjadi orang sangat baik, tetap peta kehidupan Anda membuat Anda masuk penjara. Entah, ya tidak tahulah, nabrak orang, difitnah orang atau apa, gitu ya. Nah, ini lagi lahir dan besar di lingkungan karyawan atau pengusaha kecil atau profesional seperti saya. Ya programnya bekerja mencari uang. Ya, programnya bekerja mencari uang, negatif pada uang dan yang nggak pernah punya uang kok, Ibu. Ya, penghasilan berapapun disuruh habis. Kapan lagi? Ya, daripada nanti habis belikan mobil aja. Loh, juga kan? Daripada habis lebih baik dibelikan TV. Daripada habis nganggur lebih baik dibuatkan rumah. Habis juga. Gitu ya. Jadi terbentuknya, nah sekarang gimana terbentuknya life map itu seperti ini ya. Kita anggapin aja 10% pikiran sadar, 90% pikiran bawah sadar ya, meskipun ini hanya sekedar ilustrasi aja. Maka dari panca indera kita akan masuk ke pikiran sadar gitu ya.
Kemudian malam hari itu akan dimasukkan ke pikiran bawah sadar. Tapi sebelumnya ada filter. Filter yang disebut RAS ya, Reticular Activating System. Jadi dari yang antara 7 sampai 13 tahun itu terbentuknya. 13 sampai 18 sempurna. Nah, data di filter itu di-download ya saat kita tidur. Nah, filternya apa? Filternya adalah data yang masuk dari 0 sampai 7 tahun. Itu yang jadi filter. Jadi kalau yang masuk 0 sampai 7 tahun itu negatif pada uang karena bapak sering keluar rumah, orang tuanya sering keluar rumah cari uang padahal anaknya ingin ditemani, akhirnya uang negatif. Kemudian nanti umur-umur 7 sampai 13 tahun terus didorong untuk belajar yang rajin, bisa mendapat nilai bagus dan mendapatkan pekerjaan yang nyaman ya. Jadi didorong belajar yang rajin untuk bekerja keras mencari uang. Itulah yang masuk Bapak Ibu. Yang cari uang itu gampang, uang bisa berlimpah, itu tidak masuk, di stop seandainya ada data yang seperti itu ya. Ya, jadi yang masuk hanya sedikit yaitu data-data yang memang sesuai dengan apa yang ada di pikiran bawah sadar. Yang tidak sesuai ya udah dilikuidasi. Itu jadilah life map ya. Nah, jadi mekanisme sukses otomatis itu adalah eksekutor dari peta kehidupan kita ya. Setelah petanya terbentuk, maka mekanisme sukses otomatis itulah yang menjadi pelaksana dari peta tersebut. Dan ia membangun kehidupan berdasarkan peta tersebut. Dia akan mendatangkan situasi-situasi yang tepat, dia mendatangkan orang-orang yang tepat. Kalau Anda misalnya nih contoh nih, Anda kerja keras mencari uang gitu ya. Suatu saat Anda diajak oleh orang lain untuk membangun aset. Ya, orang yang ngajak kebetulan anaknya konglomerat. Wah, Anda ikut bangun aset, tapi di tengah jalan Bapak Ibu Anda akan bertengkar dengan mitra Anda dan akhirnya Anda akan keluar dari situ. Dia datangkan orang-orang yang tepat untuk menggagalkan Anda. Ya, mungkin dimunculkan situasi-situasi yang tepat dan lainnya hal. Ya. Dan mekanisme sukses otomatis itu tidak personal Bapak Ibu. Ya, dia tidak peduli pada Anda. Mekanisme sukses otomatis hanya peduli pada peta kehidupan Anda. Tugasnya adalah mewujudkan peta kehidupan Anda. Jadi kalau petanya ke arah kaya, yaitu hidup nyaman, uang datang terus, ya dia akan mencarikan Anda situasi dan orang-orang yang akan membuat Anda bisa kaya, gitu ya. Kalau petanya peta miskin, peta bekerja keras mencari uang, ya dia akan mencarikan situasi atau menemukan orang-orang yang membuat Anda akan tetap seperti itu, dimunculkan pesaing atau apa, gitu ya. Nah itu. Jadi kalau Anda peta kehidupan mengarah ke bekerja keras mencari uang, ya besok akan mendatangkan situasi dan orang yang membuat Anda harus bekerja keras terus. Dan kemudian hidup semewah Anda bisa. Kemudian kalau Anda katakanlah baru membaca buku tentang investasi, baru ikut seminar tentang investasi, kemudian Anda ingin investasi, ya, kemudian Anda mulai menabung, ya sudah, akhirnya peta kehidupan Anda yang bekerja keras tadi terancam kan? Kalau Anda berhasil menabung banyak uang, berhasil membangun aset, uang datang terus, Anda kan akhirnya jadi males kan bekerja keras, ya. Hidupnya santai kan, seperti saya 20 tahun terakhir ini kan, hidupnya santai. Ya Anda akan dibuat oleh bawah sadar Anda, entah dipecat, entah bangkrut, ya supaya Anda bekerja keras lagi. Jadi mekanisme sukses otomatis itu bisa menjadi mekanisme gagal otomatis. Gitu ya. Itu hanya mata uang yang dua sisi mata uang saja. Gitu ya. Dan mekanisme sukses otomatis selalu menang. Karena itu ada di bawah sadar, Bapak Ibu. Kekuatannya 10 kali dibanding pikiran sadar. Jadi kalau pikiran sadar secara sadar itu ingin kaya, ingin hidup santai, ingin begini, begitu, dan lain-lain. Tapi peta kehidupannya menunjukkan hal yang berlawanan. Ya tidak mungkin. Yang menang adalah peta kehidupan. Nah disinilah mekanisme sukses otomatis berubah menjadi mekanisme gagal otomatis tadi itu. Ya. Jadi secara agama itu dikatakan Tuhan tidak memberi apapun yang kita inginkan. Tuhan memberi apapun yang kita butuhkan. Dan apa yang Anda butuhkan adalah segala sesuatu yang ada di bawah sadar Anda atau di peta kehidupan Anda. Jadi tujuan hidup kita sebetulnya hanya memasukkan apa yang masih berupa keinginan tadi menjadi sebuah kebutuhan, gitu ya. Nah,
Jadi ada 6 aspek kehidupan, gitu ya. Kalau 6 aspek tadi tidak memuaskan, ya berarti petanya salah, gitu ya. Misalnya tidak seimbang di bidang keuangan, tidak seimbang sosial, kesehatan fisik, kesehatan mental, spiritual, itu kehidupannya tidak mencapai optimal di situ, ya berarti salah peta. Anda harus merubah petanya dengan cara memasukkan ke bawah sadar Anda, gitu ya. Nah, jadi kalau petanya salah, ya apapun yang kita usahakan secara sadar, ya harus memperbaiki kehidupan kita, yang tidak akan berhasil, Bapak Ibu. Pasti digagalkan. Untuk bisa berhasil, Anda perlu merubah petanya. Jadi mekanisme gagal otomatis Anda rubah menjadi mekanisme sukses otomatis, ya. Jadi untuk urutan 6 aspek kehidupan zaman modern itu ya seperti slide sebelumnya ya, mulai dari keuangan, kemudian keluarga, sosial, kesehatan mental, dan terakhir spiritual ya. Jadi kehidupan modern memang ya udah satu-satu alat itu membutuhkan uang, Bapak Ibu ya. Jadi kondisi kita di bidang keuangan itu akan sangat mempengaruhi bidang lain gitu ya. Kalau kita bekerja keras untuk mencari uang, maka keluarga tentu akan terabaikan, bisa terabaikan. Bahkan ada yang terpaksa keluar negeri, ya itu kan mengabaikan keluarga, terpaksa, ya karena bidang keuangannya nggak sesuai, gitu ya. Jadi misalnya ini, Anda punya penghasilan aktif yang sangat besar, misalnya pengacara atau seperti saya dokter spesialis. Tapi pengeluaran Anda pun sangat besar, sehingga indeks kemakmuran Anda jadi sangat kecil, atau sebenarnya Anda sangat miskin. Nah, untuk mempertahankan itu ya, Anda menjadi sangat sibuk, ya akhirnya kelima bidang yang lain terabaikan, kesehatannya terabaikan. Seperti saya dulu, waktu saya masih aktif dokter kandungan, saya 2 minggu sekali flu, sakit tenggorokan, harus istirahat ya, flu berat, bukan flu ringan. Harus istirahat. Nah, setelah saya mulai menata kembali kehidupan, tidak pernah lagi flu dan sakit tenggorokan, gitu ya. Jadi untuk mengaktifkan, ya, mengubah mekanisme gagal otomatis, caranya cuma satu, yaitu mengubah peta kehidupan supaya sama dengan peta yang Anda inginkan, gitu ya. Peta yang dibentuk ini kan dulu dibentuk oleh orang lain, dibentuk oleh lingkungan kita, ya, dibentuk orang tua, dibentuk guru kita, dibentuk tetangga kita, dan seterusnya. Itu yang harus kita ikuti. Masa iya sih Anda mengikuti peta orang sekeliling Anda yang digambar oleh mereka? Harusnya Anda bisa membangun peta Anda sendiri. Tidak mudah karena itu harus berani diri Anda sendiri. Ya. Jadi kalau cara lama ya kita merantau, gitu ya, untuk bisa mengubah peta kehidupan di bidang keuangan terutama ya. Kalau di bidang yang lain sih tidak perlu merantau lah ya, di sekitar kita sudah bisa kita lihat. Tapi bidang keuangan beda, ya, di sekitar kita nggak ada lah orang yang punya penghasilan 100 juta, 500 juta dan lain-lain. Kita harus merantau, gitu ya. Kalau cara baru ya ini mendengarkan ATBS, membuat uang-uangan, ya, kemudian melatih tindakan, kebiasaan, dan karakter kaya, dan tentu semuanya dengan bantuan mentor. Ya, tanpa mentor tidak mungkin, ya, karena Anda mengalahkan diri Anda sendiri. Dan mentornya pun adalah mentor yang sudah memiliki kehidupan seperti yang Anda inginkan itu. Kalau mentornya Anda belum memiliki kehidupan seperti itu, ya jangan patuhi gitu ya, seperti itu. Jadi kita lihat nih Bapak Ibu ya, ada tindakan, ada pola pikir. Nah, ini contoh nih, anak orang kaya, pemilik bisnis dan investor, versus anak orang biasa, pegawai dan pelaku bisnis. Nah, salah satu punya program pikiran kaya, yaitu hidup nyaman, uang datang terus. Yang satu punya program pikiran biasa atau program pikiran miskin lah, kalau menurut Robert T. Kiyosaki, yaitu program pikiran bekerja mencari uang. Kemudian dua-duanya sekolah yang sama, ya, pendidikannya sama, belajar yang sama, bisnisnya sama, hasilnya tidak sama, karena hasilnya itu sesuai dengan pola pikir, Bapak Ibu, ya. Jadi yang satunya kaya, yang satunya nggak kaya, Bapak Ibu. Hidup mewah aja naik turun, ya, baru membangun toko, di sebelahnya sudah membuat rumah yang lebih besar dari tokonya, gitu ya. Sedangkan yang anak orang kaya bangun toko, dia mungkin tidur di tokonya, tidak bawa rumah, gitu ya. Nah, itu bedanya. Bangun pabrik, yang satunya
rumah yang mungkin sangat besar di samping pabriknya. Ya, atau seperti saya bangun klinik, salin bangun rumah di belakang klinik yang besar juga gitu ya. Ya itu yang memang saya dulu kan masih program pikiran miskin, bekerja keras mencari uang gitu ya. Nah, itu bedanya itu gitu ya. Jadi apa namanya? Perbedaan antara anak orang kaya dan anak orang biasa gitu ya. Jadi meskipun punya bisnis sama, yang satunya kaya, yang satunya tidak bisa kaya. Desainnya berbeda Bapak Ibu, gitu ya. Satunya desain pesawat terbang, satunya desain mobil. Tidak bisa tiba-tiba mobil Anda pasangi ini sayap gitu ya, dengan harapan bisa terbang seperti pesawat terbang. Tidak bisa, harus dibongkar total. Ya, jadi Anda harus mau dibongkar total pikir, gitu ya. Nah, jadi ada 5 cara untuk mengubah peta kehidupan di pikiran bawah sadar. Ya, yang satu dengan pengulangan, ya. Yang kedua dilakukan oleh orang yang punya otorita, ya, seperti Anda mendengarkan ATBS yang buat saya, orang yang punya otorita, gitu ya. Buktinya apa? Saya punya otoritas, kan? Buktinya mendengarkan, gitu ya. Kalau Anda tidak mengakui otoritas saya, kan Anda tidak mendengarkan. Kemudian ada emosi di situ. Ada 30 menit sebelum dan sesudah tidur, itu saat itu terbukalah, saat kesempatan untuk mengubah peta kehidupan, gitu ya. Dan dengan cara meditasi atau dengan cara hipnosis, ya. Tentu hipnosis yang paling sederhana ya ATBS itu. Tapi Anda juga bisa lah minta melakukan hipnosis kepada ahli hipnoterapi, gitu ya. Mungkin ya lumayan mahal lah. Sekali hipnosis mungkin 1,5 juta, tapi perlu beberapa kali untuk menghilangkan programnya itu, gitu ya. Nah, saya tentu mengajari Anda di sebuah acara yang namanya Mind Healing. Ya, ada yang bootcamp, ada yang workshop, gitu ya. Itu sebetulnya upaya untuk ini mengubah peta kehidupan. Hambatannya apa? Diri kita sendiri, Bapak Ibu. Di Mario Teguh pernah mengatakan, jangan pernah mendengarkan komentar atau pendapat orang biasa. Karena komentar dan mereka itulah yang sudah membuat mereka menjadi orang biasa. Dengarkan hanya dan komentar orang yang baik, supaya Anda menjadi orang yang lebih baik. Nah, yang disebut orang yang baik di sini tentu, mohon maaf, bukan motivator-motivator yang dari hasil buku tidak bisa menerapkan di kehidupannya. Ya, jadi cari orang yang memang sudah memiliki kehidupan yang Anda inginkan. Ya, karena di Gramedia itu buku-buku pengembangan diri itu luar biasa, ratusan macam Bapak Ibu. Tapi toh tidak banyak orang yang bisa mengubah dirinya dengan itu. Tidak bisa mengubah dirinya dengan ikut seminar-seminar. Anda ikut seminar segala macam, kalau yang memberi seminar, maaf, masih kuadran kiri, ya Anda susah untuk pindah ke kuadran kanan. Ya. Jadi orang paling biasa, ya, orang paling pendapat ke Anda tentang diri Anda sendiri. Ya, karena itu dikatakan bahwa kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, ya kehidupan yang luar biasa akan menanti kita, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini, Ibu. Yang pertama adalah kehidupan Anda itu sudah ditentukan oleh peta kehidupan Anda, ya. Dan peta kehidupan Anda itu dibuat pada saat Anda masih kecil, terutama, ya. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan rezeki sudah ditentukan, ya artinya itu. Peta kehidupan Anda sudah ditentukan. Dan kecuali Anda berontak. Ya, berontak dari ditempatkan Tuhan di lingkungan itu, Anda berontak, keluar, merantau, dan lain-lain, maka jadilah ada orang yang berbeda. Nah, jadi kalau kita bisa mengubah aspek keuangan, ya aspek lain tentu akan mudah dirubah. Cuman untuk bisa mengubah aspek keuangan, ya, baik yang di cara lama yaitu merantau atau di cara baru, ya, masuk ke grup bimbingan, mendengarkan ATBS dan lain-lain, tetap Anda perlu mentor. Dan ancaman utama perubahan dari diri Anda sendiri. Gitu ya. Kehidupan Anda saat ini ya terjadi karena hanya melakukan hal-hal yang Anda anggap cocok. Ya, sehingga banyak orang yang diberitahu, misalnya diberitahu harus melakukan 1, 2, 3, 4, wah satu ini nggak cocok deh kayaknya dengan saya hanya mengerjakan 2, 3, 4, cari yang cocok. Nggak bisa Bapak Ibu. Justru yang tidak cocok inilah yang bisa mengubah kehidupan Anda.
Ya, karena Anda tidak pernah melakukan ini. Ya. Jadi kehidupan Anda saat ini ya terjadi hanya karena melakukan hal-hal yang Anda anggap cocok. Jadi untuk berubahnya cari mentor, ikuti apapun arahan mentor. Semakin tidak disukai arahannya, semakin perlu Anda ikuti. Kemudian mulailah berusaha menyukainya. Dan mekanisme sukses otomatis akan membantu Anda. Gitu ya. Oke Bapak Ibu, selamat mencari mentor.